Indonesia yakin emas di tahun 2045? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama gue Ahmad Juanda dari SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Tahun 2045 adalah momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada tahun 2045 Indonesia genap berusia 100 tahun, sehingga muncul gagasan generasi emas tahun 2045 dengan visi Indonesia berdaulat, maju, adil dan makmur. Lalu bagaimana sih cara mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045? Dilansir dari dokumen publikasi Visi Indonesia Emas di tahun 2045 oleh Kementerian PPN atau Bappenas, ada 4 pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan. Dan yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu topik terkait dengan pembangunan manusia. Menurut saya, manusia yang berkualitas harus memiliki moral dan etika yang baik. Etika dan moral yang baik bisa kita dapatkan dari pendidikan karakter sejak dini. Minimnya pendidikan karakter terhadap anak mengakibatkan terjadinya krisis moral di lingkungan sekitar kita. Terjadinya krisis moral seperti masalah sosial di masyarakat, tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, minum-minuman keras, bullying, seks bebas, dan lain sebagainya. Seperti contoh, sesuai data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 3,8% remaja Indonesia yang menyatakan pernah menggunakan narkotika pada tahun 2017. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser Indonesia lewat merek alat kontrasepsi Durex terhadap 500 remaja di 5 kota besar di Indonesia, menemukan 33% remaja pernah melakukan hubungan seks. Dari hasil tersebut, 58%-nya melakukan di usia 18 sampai 20 tahun. Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah konkret untuk mewujudkan pendidikan karakter sebagai upaya membangun jati diri bangsa menuju generasi emas 2045. Ada beberapa cara yang bisa diterapkan untuk mewujudkan pendidikan karakter. Yang pertama, bisa diterapkan dari aspek pendidikan di sekolah. Seperti contoh, guru menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, baik dalam ucapan dan perilakunya, memberikan contoh nyata, mengedepankan akhlak, hingga akhirnya membangun karakter peserta didik. Akan tetapi, menurut saya, pendidikan karakter tidak bisa dibebankan kepada tenaga pendidik di sekolah saja. Namun, pendidikan karakter harus dimulai dari rumah dan sedini mungkin. Seperti contoh, orang tua mengajak anak-anaknya untuk menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah sehingga dapat mengajarkan nilai-nilai religius pada anak. Lingkungan yang buruk pun mempengaruhi karakter seseorang. Oleh karena itu, marilah kita lebih selektif dalam memilih teman agar tidak terjerumus dalam perbuatan menyimpang. Jadi, seberapa penting sih pendidikan berkarakter itu? Pendidikan karakter dari usia dini sangat-sangat penting untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dengan sering terjadinya kasus krisis moral di sekitar kita, akan sedikit sulit terlaksana program pemerintah ini. Nilai moral sangat penting dalam kehidupan individu atau masyarakat. Dengan adanya pendidikan karakter, membuat generasi muda lebih memahami apa itu nilai moral, dan program pemerintah Indonesia Emas bisa terlaksana. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi dengan pendidikan karakter untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Gue Juan, cabut undur diri. Terima kasih.